وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat kecukupan, dan terlebih daripada itu adalah nikmat keimanan, nikmat taufik yang dengannya seluruh apa yang kita ilmui, apa yang kita pahami dari syariat Allah Subhanahu wa taala, kita pun mampu untuk melakukannya, melaksanakannya. Maka ini adalah di antara bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Salam beserta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia satu-satunya yang kita yakini dan kita akuin tentang idolahnya untuk saat ini dan sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Dialah nabi yang kita jadikan sebagai tauladan, dialah nabi yang kita jadikan penunjuk jalan bagi kita untuk mengetahui, untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, untuk mengetahui cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kecintaan kita, keteladanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari Al-Qur'an, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, mempelajari daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Faqalat, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Saat Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlaknya Nabi, bagaimana dia, bagaimana perangainya, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia, akhlaknya kepada alam lainnya, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Untuk bisa mencontoh Nabi SAW, maka hendaknya kita mempraktekkan, mempelajari daripada Al-Quran. Tidaklah mungkin seseorang mempraktekkan, mencontoh daripada Nabi SAW kecuali dia harus berquran, kecuali dia harus berquran terlebih dahulu. Nah, kemarin kita sudah sampai pada kalimat apa dia? Sampai kalimat apa firman Allah Subhanahu wa taala? Kalla bal la yukrimunal yatim. Kalla sekali-kali tidak. Apa yang tidak di sini? Tidak seperti itu perbuatan seorang hamba Allah dalam memperlakukan kenikmatan atau pemberian Allah Subhanahu wa taala ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita diberikan harta yang banyak, kemudian kita bahagia, bangga dengan harta tersebut, tidak seperti itu cara memperlakukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, tatkala kita ditakdirkan untuk tidak memperoleh kecukupan dalam kehidupan kita, sebenarnya sih cukup saja. Cuma yang tidak cukup itu adalah apa? Adalah hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghidupkan seorang hamba kecuali Allah cukupin. Kalau kita hidupnya kita tidak cukup, maka kita akan meninggal. Kita akan meninggal. Kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menguji kita, mentakdirkan kepada kita untuk hidup serba tidak cukup, maka tidak boleh beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan saya,
Allah lagi tidak ridho kepada saya, Allah lagi marah kepada saya, Allah lagi tidak bersama saya, Allah tidak lagi mendukung saya. Tidak seperti itu. Kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Kita menghadapi, kita menjalani kehidupan ini, susah dan senang, tidak seperti itu modelnya. Tatkala kita susah, merasa bangga, merasa bahwa kita lagi diridhoi oleh Allah. Tatkala kita lagi senang, ternyata kita beranggapan bahwa Allah lagi benci. Tidak, tetapi benci dan cintanya Allah berada dalam ibadah. Sejauh mana kita beribadah kepada Allah, bagaimana tingkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kadar kualitas ibadah kita pun itulah yang diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ketakwaan itu ada dalam ketaatan, taat dalam melakukan perintahnya dan taat dalam meninggalkan larangannya. Nah, kalla bal tukrimuna al-yatim. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Tidak, tapi kalian itu perbuatan kalian la tukrimuna al-yatim. Kalian tidak menghormati, tidak memberi, tidak bermurah kepada siapa? Kepada orang yatim. Tidak menghormati mereka. Tak kita sudah sebutkan ini bahwa tidak menghormati di sini, entah menghormatinya dengan tidak menghardiknya, atau tidak mengungkit pemberian kita, atau memberikan sebagian daripada harta yang kita miliki. Itu di antara bentuk pemuliaan kita kepada anak yatim. Apa tadi? Apa dia? Tidak mencelanya karena dia tidak memiliki apa-apa, dia anak yatim, atau kita tidak mengungkit pemberian kita kepadanya, atau dikarenakan karena kita tidak berbagi kepadanya dengan apa yang kita miliki kepada anak yatim itu. Nah, kalla bal la tukrimuna al-yatim. Tidak, justru terbalik. Saat kalian punya harta, saat Allah memberikan kepada kalian kecukupan, ternyata harta yang kalian inginkan, yang sebelumnya kalian idam-idamkan, berharap untuk memperolehnya, berharap untuk berbuat baik saat memperoleh harta, ternyata pada saat datang harta tersebut, apa jadinya? Bal la tukrimuna al-yatim. Sulit untuk berbagi, sulit untuk berbagi, sulit untuk mengulurkan tangan kepada orang lain. Nah, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ini qiraahnya Kufiyun. Qiraah al-Kufiyun. Adapun qiraah jumhur para ahli Qur'an, kalla bal la wa la tahudduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian pun tidak saling merintah, menasihati di antara kalian untuk memberi makan kepada orang miskin. Tidak saling menasihati. Ini arti wala tahaddun. Kalian tidak saling menasihati, saling memerintahkan antara yang satu dengan lainnya untuk memberi makan kepada orang lain, untuk memberi makan orang lain. Nah, berarti di antara bentuk penghinaan atau bentuk ketidaktaatan, bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang kaya tidak memberi makan kepada orang miskin. Bagi orang miskin, namun bagi orang yang tidak punya apa-apa, dengannya dia bisa memberi makan orang miskin, lalu kemudian dia mengetahui hukum memberi kepada orang lain, dia juga tidak mengarahkan orang lain untuk berilah makan kepada orang lain. Dia tidak arahkan orang lain bagi orang yang kaya, tidak arahkan orang yang kaya untuk apa? Untuk memberi nasihat, memberi makan kepada orang lain. Ini mananya wala tahaddun. Kalian tidak saling memberi nasihat. Kalau saling memberi nasihat berarti tidak cukup bagi orang kaya saja, tapi orang kaya pun perlu dinasihatin. Orang miskin perlu juga memberi nasihat kepada orang kaya. Kalau mereka mau terima, alhamdulillah. Kalau tidak mau terima, ya urusan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau qiraah yang lain, qiraah jumhur wala tahudduna.
bahkan kalian tidak memerintahkan kepada apa? Untuk memberi makan kepada orang miskin. Kalian tidak memerintahkan. Yang diperintah pertama adalah diri sendiri. Yang diperintah pertama adalah perintah diri sendiri untuk memberi makan kepada orang lain. Kemudian barulah untuk orang lain kita arahkan. Kalau punya harta sisipkan begini dan seterusnya. Nah, wa ta'kuluna bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Kita sudah sebutkan juga bahwa dua kalimat ini, orang miskin dan orang yatim, Allah sebutkan ini dua-duanya adalah orang yang pantas untuk kita berbuat baik. Ada juga orang yang tidak miskin tapi kita butuh untuk memberinya. Entah kita yang butuh kepada dia, butuh untuk pahala, atau butuh melalui dakwah. Dipahami? Butuh untuk melalui dakwah. Karena terkadang ada orang dinasihatin tidak mampan, dia orang kaya, tidak mampan itu. Tapi ada orang ternyata justru mampan, justru tertarik, justru merasa kalau dia diberi, walaupun dia orang yang kaya. Ada. Dan itu salah satu bentuk dakwah kita kepada orang kaya tapi diberi. Nah, artinya apa? Bersedekah itu tidak khusus untuk orang miskin, tidak khusus untuk orang yatim, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini menunjukkan bahwa bagi orang yang kaya punya kemampanan, perhatikan orang yang paling pantas untuk diberikan ini. Orang yang paling pantas menerima uluran tangan dari orang kaya. Dua ini, yaitu orang miskin dan orang anak yatim. Adapun yang selevel mungkin, apakah butuh untuk disedekahin, diulurkan tangan? Butuh. Butuh. Makanya ini banyak para ulama juga menyebutkan mempraktekannya, bahwa apa? Disebutkannya dua sisi, satu sisi yang sama, maksudnya ada sisi paling miskin, ada sisi yang tidak butuh tidak miskin amat, tapi dia juga butuh untuk diberi. Maka disebutkannya anak yatim dengan orang miskin sebagai isyarat dengan ini. Dipahami? Artinya kalau kita tidak mampu untuk ini, maka perhatikan juga yang apa? Perhatikan yang lebih buruk keadaan ekonominya. Kalau kita sudah lihat atau tidak mendapatkan, mungkin cari orang lain. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa kebaikan di antara kalian. Jangan lupa kebaikan di antara kalian. Nah. Karena Rasulullah SAW tahadau tahabu. Rasulullah SAW mengatakan apa? Tahadau tahabu. Saling memberilah hadiah di antara kalian. Karena yang demikian itu akan menimbulkan apa? Kecintaan di antara kalian. Kecintaan di antara kalian. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ini dua sifat orang apa? Sudah tiga, sudah empat. Sudah empat sifat daripada orang yang apa? Orang yang pikirannya, hatinya dipenuhi dengan dunia. Apa dia? Berbahagia, berbangga dengan dunianya yang dia peroleh, pertama. Yang kedua, berkeluh kesah saat dia ditimpa kesulitan dalam ekonominya. Itu dua sifat. Ketiga, mereka pelit saat mereka memiliki harta, tidak peduli dengan anak yatim. Kemudian sama orang miskin pun demikian, tidak peduli. Tidak pernah mengulurkan tangannya kepada mereka, hendak gelisah hatinya saat mereka berpapasan, saat mereka melihat keadaan orang apa? Orang miskin. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa dia? Man kana yu'minu billahi wal kalimatnya apa dia? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa sabda Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta
hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang sampai dia apa? Mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Sebagaimana mencintai untuk dirinya. Tidak perlu apa yang kita pakai kita juga beri seharga dengan apa yang kita pakai kepada orang miskin. Tidak perlu. Standarnya adalah dia punya pakaian layak atau tidak. Itu saja. Pakaiannya selama ini yang kita lihat layak atau tidak. Kehidupannya bagaimana, makanannya bagaimana, layak atau tidak. Jangan sampai dia seperti ini dan seterusnya. Itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian wa ya'kuluna wa ta'kuluna turasa akalan lamma. Ini apa dia? Sifat berikutnya. Rakus terhadap warisan. Rakus, tamak terhadap warisan. Wa ta'kuluna turasa akalan lamma. Gampang bercekcok. Kita kan banyak atau sering mendengarkan berperang, saling menumpahkan darah hanya gara-gara warisan. Wa ta'kuluna turasa akalan lamma. Padahal antara nyawa dengan harta lebih tinggi harta nyawa. Kata Rasulullah SAW, la zawalul ka'bati ahwanu indallah min zawali nafsil mu'min. Hilangnya Ka'bah di muka bumi itu lebih ringan dibanding hilangnya jiwa seorang mukmin, nyawa seorang mukmin. Nyawa seorang mukmin. Siapa yang tidak tahu harga, keutamaan, keagungan daripada Ka'bah? Tapi di sisi Allah itu lebih ringan. Seandainya hilang Ka'bah itu, betul, orang yang menghilangkan Ka'bah itu adalah dosa besar. Dosa besar. Tetapi hilangnya Ka'bah dibandingkan dengan hilangnya ruh, nyawa seorang mukmin, itu lebih besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin, orang yang paling pandai, orang yang paling jago dalam mengkondisikan dirinya antara dirinya dengan harta. Antara dirinya dengan harta. Nah, semua juga orang tahu bahwa dunia tak selebar dengan daun kelor. Dunia tak selebar dengan daun kelor. Sulit kehidupan di tempat tertentu, dia akan berpindah. Sulitnya kehidupan di tempat tertentu, dia akan berpindah. Kemudian pindah dan seterusnya hingga ajal menjemputnya. Hingga ajal menjemputnya. Nah, daripada menzalimi orang, menghilangkan ruhnya, maka itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya orang-orang yang pikirannya, hatinya dipenuhi dengan dunia. Pikirannya, hatinya dipenuhi dengan dunia. Wa yata'kuluna tukrasa akalan lamma. Dan kalian memakan, mengkonsumsi harta warisan itu. Maksudnya di sini warisan boleh jadi warisan memang warisan dari orang tua, boleh jadi warisan karena kita berusaha. Berusaha. Dipahami? Akalan lamma, dengan sangat, mengkonsumsinya dengan sangat. Apa itu? Memang banyak makanannya, satu. Memang banyak makanannya, satu. Dua, memang kita akalan lamma, semua jenis makanan kita makan semuanya. Tapi kita tidak pernah peduli dengan orang lain. Semua makanan yang mulai dari yang paling jelek sampai yang paling enak. Itu diantara makna yang disebutkan ulama. Apa dia? Seluruh jenis makanan kita sudah konsumsi, kita sudah mencicipinya. Yang berbeda halnya dengan orang tadi, dua orang yang disebutkan. Siapa dia? Anak yatim dengan orang miskin. Anak yatim dengan orang miskin. Sampai setingkat hayalannya, apa dia? Ini anda papa makan kangkung, tapi bayangkan ayam. Apa maksudnya? Berbahagia saja apa yang dia itu. Cuma kata Ibnu Jauzi, itu tidak dibolehkan. Apa yang kita makanan, nikmati rasa itu terus saja. Jangan berhayal dengan rasa makanan yang lain. Kenapa? Karena itu diantara bentuk ketidakzuhudan seseorang. Diantara bentuk ketidakzuhudan seseorang. Sebagaimana orang kaya punya undang-undang saat memakan,
maka orang miskin juga punya undang-undang. Apa dia? Undang-undangnya tidak boleh berkhayal tinggi. Orang kaya juga saat makan makanan yang enak hendaknya mengingat orang yang kehidupannya makanannya lebih rendah daripada kita. Nah, dalam dunia seperti itu kita diperintahkan. Setiap dunia yang kita lihat tertarik dengan dunia, tertarik dengan kehidupan orang, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat keadaan orang yang lebih buruk daripada keadaan kita. Tapi tatkala dalam berbicara tentang masalah ibadah, masalah akhirat, maka tatkala kita melihat kondisi kita, melihat kondisi juga orang lain yang lebih tinggi, lebih bagus ibadahnya, kita pun diperintahkan melihat yang lebih di atas. Kenapa? Karena kita tidak diperintahkan untuk apa? Untuk berlomba-lomba dalam dunia, tapi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam akhirat. Dalam akhirat dan ibadah. Dalam akhirat dan ibadah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kalian itu makannya banyak. Makannya banyak. Tapi kalau kita lihat ada orang kaya kalau dia makan sedikit-sedikit. Kita lihat begitu. Tapi harganya yang mahal-mahal. Harganya yang mahal-mahal. Iya enggak? Sedikit-sedikit makanan mereka, tapi harganya yang mahal-mahal. Kemudian sedikit-sedikit makanannya. Kalau makan juga satu kali makan sedikit, lebih banyak makan saya. Satu piring full. Kalau mereka enggak sedikit, tapi sebentar makan lagi itu lebih enak daripada itu, lebih mahal daripada itu. Itu juga bagian daripada israf, berlebih-lebihan daripada makan. Israf. Nah, wa ya'kulun atau wa ta'kuluna at-turasa akalan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kalian pun sangat cinta terhadap dunia, sangat cinta terhadap harta. Sangat cinta terhadap harta. Padahal harta yang kita miliki adalah apa yang kita pakai hingga dia lusuh, kata Rasulullah SAW. Apa yang kita makan, apa yang kita telan, itu adalah makanan dan harta yang kita miliki, dan apa yang kita infakkan dan sedekahkan kepada orang, itulah harta atau hakikat kepemilikan kita terhadap harta. Apa yang kita pakai hingga lusuh, dan apa yang kita makan konsumsi, kemudian apa yang kita infakkan kepada orang. Apa yang kita infakkan kepada orang. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma katsiran fala tunfikunahu. Kalian menyukai, mencintai harta yang banyak, namun kalian sulit untuk berinfak, kata beliau di sini. Suka harta yang banyak tapi sulit untuk berinfak, dan ini rata-rata cirinya orang kaya. Cirinya orang kaya. Apa dia? Pelit. Pelit. Tapi ada saja orang yang kaya kemudian bukan ringan tangan, gampang mengulurkan tangannya kepada orang lain. Gampang untuk mengulurkan tangannya kepada orang lain, dan itu adalah orang yang mulia, orang yang memiliki keberkahan dalam hartanya. Yang kita butuhkan dalam harta itu adalah berkah, bukan banyaknya. Yang kita butuhkan dalam harta adalah berkahnya, bukan banyaknya. Jangan sampai harta kita itu menumpuk banyak namun tidak mendatangkan keberkahan. Apa jadinya? Kita sulit untuk beribadah. Kita sulit untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keturunan kita juga pun sulit kita arahkan ke arah yang dengannya mereka condong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya keberkahan itulah inti di mana seorang mukmin bekerja. Ada orang memiliki gampang untuk memperoleh harta yang banyak, tapi dengan cara yang tidak benar, caranya yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, harta yang dia cari adalah harta yang halal,
keringatnya, usahanya pun adalah hasil keringatnya. Tapi apanya? Tapi cara untuk mencarinya itu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka halalnya harta yang kita miliki dengan dua. Apa dia? Memang hartanya yang mubah. Yang kedua adalah caranya. Yang kedua adalah cara untuk memperoleh harta ini. Boleh jadi hartanya adalah halal, mubah, tapi cara kita yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka harta yang kita peroleh juga berubah menjadi yang haram. Berubah menjadi yang haram. Cara kita pun benar, tapi harta yang kita cari adalah apa? Yang haram. Maka dua-duanya pun apa? Jadi haram. Hasilnya pun haram. Dipahami? Nah, maka itu kuncinya orang dalam menuntut mencari harta. Apa dia? Memang yang hartanya yang dia inginkan adalah halal atau mubah, kemudian caranya. Ada orang bagus caranya. Dia pekerjakan orang, dia bisnis, dia pakai uangnya dan seterusnya. Namun apa? Namun yang dia dapatkan peroleh adalah haram. Dia jual ke orang, dia beli sekian, dia jual 20.000, dia jual 10.000, 10.000, dia jual ke orang 20.000. Tanpa ada tipu-tipuan. Caranya benar, tapi ternyata yang dia jual adalah rokok. Ternyata yang dia jual adalah miras. Ternyata yang dia jual adalah babi. Ternyata yang dia dagangkan adalah apa? Sabu-sabu. Maka itu tetap saja haram, walaupun dia berkeringat, hasil keringatnya. Nah, ada orang yang dia jual adalah apa? Yang dia jual adalah madu, halal madu itu, tapi ternyata di sana modelnya adalah MLM, marketing multi level, apalagi propolis, dan seterusnya, HNI, HEPA, MLM, kawan. Halal yang dia jual, tapi caranya yang tidak dibenarkan. Maka itu tetap saja hasilnya apa dia? Haram. Makanya di sana ada haram li zatihi dengan haram li ghairihi. Caranya yang haram. Adapun barangnya halal, tapi cara memperolehnya sama saja hasilnya haram. Karena kita tidak boleh memiliki harta orang lain dengan tipu-tipuan. Tidak boleh memiliki harta orang lain dengan cara apa? Dengan cara riba, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, memakan hasil keringat orang. Tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma nabata min lahmin min haram fannaru aula biha. Tidak ada satu daging yang tumbuh pada diri seseorang yang berasal dari keharaman kecuali yang berhak baginya adalah neraka. Artinya pasti dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sangat senang dengan harta. Kita sudah sebutkan hadisnya, man kanatid dunya akbaru hammihi ja'alallahu al-faqra ay baina ainihi. Siapa yang dunia adalah pemikirannya, pusat pemikirannya, pusat apanya? Perhatiannya, bangun dan tidurnya, pikirannya adalah dunia, maka Allah akan menjadikan apa? Menjadikan kefakiran, ketidakcukupan itu ada di pelupuk matanya, di pelupuk matanya. Nah, tapi terkadang orang haram yang dia lakukan ternyata kaya-kaya gitu, tetap saja kaya, banyak kayanya, bahkan lebih kaya daripada orang yang mencari harta dengan cara halal. Kenapa? Kullun numiddu haula wa haula wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Dua-duanya pun Allah, selama kita masih hidup, maka Allah pun akan memberikan kepada kita. Kita orang kafir atau kita orang mukmin, kita orang yang taat atau kita pelaku maksiat, Allah akan beri. Kullun numiddu haula. Setiap kelompok di antara kalian, mukminnya dengan orang kafirnya, Allah akan beri rezeki selama masih hidup. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura.
dan tidak, pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ada yang mampu untuk menghalanginya, tidak pernah terhalangi. Apa yang Allah takdirkan untukmu maka Allah akan sampaikan. Engkau akan mencicipinya. Dan ingat bahwa rezeki itu ada dua. Kata siapa? Kata siapa? Kata Syekh, kata Imam Ibnul Arabi Al-Maliki. Rezeki itu ada dua. Rezeki yang haram dan rezeki yang halal. Dua-duanya disebut rezeki. Dua-duanya disebut sebagai rezeki. Berarti tidak menunjukkan bahwa rezeki itu sudah otomatis menjadi apa yang kita peroleh dari usaha kita. Pemberian orang tidak otomatis menjadi sebuah kehalalan. Tidak. Tetapi kalau dia haram berarti itu haram. Tapi kalau dia halal maka dibutuhkan di sana ditanyakan tentang hasilnya dari mana. Bagaimana cara memperolehnya? Bagaimana cara memperolehnya? Beda dengan orang Mu'tazilah yang mengatakan yang disebut dengan rezeki itu adalah halal. Yang disebutkan dengan rezeki itu adalah berarti dia halal. Namun pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, rezeki itu adalah dua, entah dari halal atau dari haram. Dua-duanya adalah rezeki. Namun kemudian apa tadi? Yang halal itulah yang diridhoi, rezeki yang diridhoi. Yang haram itulah rezeki yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalla. Nah, tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, tatkala dunia atau bumi itu digoyangkan. Nah, dakkan dakka, dengan sebetul-betulnya, diguncangkan dengan sebetul-betul guncangan. Nah, zulzilat hatta yanhadima kullu bina'in 'alaiha wa yan'adim. Rata-rata kan terjadi gempa itu daerah-daerah dataran. Yang terasa gempanya daerah-daerah bukan yang pegunungan. Itu tidak terasa di sana. Mungkin goncang tapi tidak seberapa. Mungkin goyang tapi tidak seberapa. Karena di sana ada apa? Obatnya, yaitu gunung-gunung. Tapi kalau saat ini yang kebanyakan terjadi gempa itu adalah dataran yang apa? Datar, yang rendah. Disitulah rumah-rumah manusia merasakannya. Tapi akan datang suatu saat di mana gunung yang akan diguncangkan. Kalau gunung yang diguncangkan, lebih-lebih lagi yang di bawah, yang rendah, dataran rendahnya. Ini maksudnya, kata para ulama. Apa dia? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Tidak. Tatkala bumi itu diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, apa yang dimaksud bumi di sini adalah gunungnya. Bukan dataran rendahnya. Tetapi disebutkan gunung menunjukkan di sana guncangannya sangat dahsyat. Guncangannya sangat dahsyat. Nah, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan pada saat itu Tuhanmu pun datang. Wal malaku saffan saffa. Dan apa? Para malaikat dengan bersaf-saf sebagaimana safnya orang dalam keadaan salat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Itu yang disebutkan hadis Rasulullah SAW. Apa dia? Bahwa malaikat, safnya malaikat sebagaimana orang dalam keadaan salat. Itu safnya malaikat. Berarti kita melakukan saf dalam salat, itu yakini bahwa itu adalah saf yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lurus. Tumitnya lurus, bukan ujung kakinya yang lurus. Bukan ujung kaki yang lurus, tapi tumit yang diluruskan dalam saf, dalam salat. Bukan ujung kaki, bukan jari-jari yang diluruskan, tapi yang benar adalah apa? Tumit yang diluruskan. Karena dengan itulah saf kita akan menjadi lurus. Saf kita akan menjadi lurus. Nah, saf yang kita lakukan dalam salat ternyata demikian yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, safnya para malaikat itu sama safnya. Wa jaa rabbukal wal malaku saffan saffa.
Pada saat itu Tuhanmu datang. Tuhanmu datang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat yang bersaf-saf. Sebagian ulama mengatakan waja'a rabbuka. Al-maji, sifatul maji, di antaranya adalah Ibnu Jauzi, kemudian Ibnu Abdul Razak dalam tafsirnya, Abdul Razik dalam tafsirnya Rumuzul Kunuz juga mengatakan demikian. Namun tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa waja'a rabbuka, betul bahwa Allah itu datang. Allah memiliki sifat datang. Adapun kaifiyahnya, cara kedatangan Allah, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang disebutkan di sini waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa adalah bersaf-saf. Bersaf-saf para malaikat. Adapun kedatangan Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu, tapi Allah di antara sifatnya adalah datang. Di antaranya adalah datang. Nah, di sini beliau sebutkan waja'a amruhu. Ini di antara penafsiran para ulama juga disebutkan oleh siapa? Disebutkan oleh Ibnu Jarir. Sayyidul Mufassirin. Dia sebutkan di sana, ini ada penafsirannya, ini ada penafsirannya juga. Namun Ibnu Katsir kalangan Syafi'iyah, apa dia bilang? Dia adalah datang asli. Datang dengan aslinya. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Jarir. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, wal malaku saffan saffa, bersaf-saf. Maksudnya banyak gitu. Banyak, bukan hanya satu, bukan hanya dua saf. Para malaikat datang. Ini raja di raja yang datang. Raja dunia saja kalau datang ke daerah itu dikawal, banyak pengawalnya. Dikawal dari di mana dia berangkat, saat turun diantar, dijemput dan seterusnya. Ini raja di raja. Tentunya antara pengawal yang raja dunia dengan pengawal sangat jauh. Langit enggak bisa, di atasnya langit dengan bumi, dengan di bawahnya bumi, perbedaannya. Nah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Tatkala tadi gunung-gunung diguncangkan, muka bumi diguncangkan, maka pada saat itulah hari kiamat telah muncul. Maka Allah pun datang. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah datang? Dari mana, arah mana dia? Dari arah langit yang diliputi dengan awan. Yang diliputi dengan awan. Nah, Allah Subhanahu wa taala demikian, datang di hari kemudian. Nah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam tuqadu bi 70,000 zimam. Bi alf zimam wa kullu zimamin bi aidi 70,000 malak. Yang kemudian pada saat itu waji'a yawma idzin bi jahannam, orang-orang kafir didatangkan ke neraka, dibawa ke neraka. Siapa itu orang di neraka? Orang kafir. Di antara sifatnya orang kafir tadi yang kita sebutkan itu. Kenapa? Apa dia? Sangat berbangga, sangat menyombongkan dirinya dengan harta yang dia peroleh. Berkeluh kesah saat dia kekurangan dalam hidupnya. Tidak pernah ridho dan rela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sulit tatkala memperoleh harta, sulit baginya untuk berbagi. Tidak pernah menunaikan hak harta itu, memberi zakat dan seterusnya, bersedekah kepada orang lain, mempergunakannya ke jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan cinta terhadap dunia, suka mengkonsumsi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ucapkan kalimat hadis yang lemah begitu, man lam yasbir bi bala'i wa lam yashkur min ni'ma'i falya'bud rabban siwa'i wal yakhruj tahta zama'i wal yakhruj min ghairi 'ardi. Siapa yang tidak bersabar dengan takdirku, dengan musibah yang aku timpakan kepadanya, dan tidak bersyukur terhadap pemberianku,
maka silakan dia menyembah Tuhan selain daripada saya, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hendaknya dia mencari naungan selain daripada langitku, dan mencari tempat berpijakan selain daripada bumi. Begitu mungkin yang Allah akan ancaman bagi kita. Betul, hadisnya lemah tapi maknanya sahih. Hadisnya lemah tapi maknanya benar. Maka ini juga yasluhu lid dalil. Yasluhu lid dalil, cocok, boleh dijadikan sebagai dalil. Boleh dijadikan sebagai dalil. Nah. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Orang-orang kafir dibawa ke mana? Ke neraka. Nah, waji'a. Perhatikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan waji'a, mereka dimasukkan. Siapa dimasukkan? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan fulan dan fulan, tapi Allah menyebutkan sebelumnya sifat-sifatnya orang yang akan dimasukkan ke neraka. Allah menyebutkan sifat-sifatnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, orang yang sulit, yang ciri-ciri penghuni neraka. Dan ini diantara keberkahan dalam menghukumi orang. Apa dia? Sebutkan saja ancamannya, sebutkan saja ini, tapi tidak boleh memvonis. Nah, waji'a yawma idzin bi jahannam yantuqadu bi 70 alf zimam. Semuanya diikat dengan apa? 1000 ikatan. Kullu zimamin bi aidi 70 alf malak. Yang kemudian apa? Satu pengikat 70 malaikat yang akan membawanya. 70 malaikat yang akan membawanya, yang menariknya. Bayangkan, ini menunjukkan saking kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang kafir. 7 malaikat. Satu malaikat yang Allah perlihatkan kepada Nabi SAW 2 kali, yaitu malaikat Jibril. Berapa? Sebanyak 360 sayapnya. Belum lagi malaikat yang lain. Malaikat yang lain. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3 sayapnya. Dan besar-besar. Makhluk Allah yang paling agung adalah para malaikat, kemudian pak manusia. Nah, kemudian yang lainnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.